Di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Moonfall. Film ini bercerita tentang sebuah kekuatan misterius yang menjatuhkan bulan dari orbitnya dan akan menabrak bumi. Apa kira-kira upaya yang akan diambil oleh umat manusia untuk menyelamatkan peradaban? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan 3 orang astronaut yang sedang menjalankan tugas di luar angkasa. Mereka adalah Brian Harper, Alan Marcus dan Josindo Fowler. Saat sedang menjalankan tugas, Brian tiba-tiba melihat makhluk nanoteknologi atau swarm yang sedang melaju ke arah mereka. Swarm itu pun menghantam tubuh Brian dan Alan yang sedang berada di luar pesawat. Beruntung Brian sempat menyelamatkan diri dan masuk ke dalam pesawat. Namun sayang ia gagal menyelamatkan Alan yang hilang di luar angkasa. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat, Brian pun segera membawa Joe kembali ke bumi. Singkat cerita, sesampai di bumi Brian mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di luar angkasa. Namun pengakuannya tentang swarm malah membuat NASA menganggapnya sudah gila. Joe yang saat kejadian sedang dalam keadaan pingsan juga tidak bisa membantu Brian. Alhasil karir Brian sebagai seorang astronot pun akhirnya hancur. Tidak hanya itu, istrinya juga memilih untuk bercerai sehingga istrinya yang bernama Brenda dan anak mereka yang bernama Sonny memilih untuk pindah ke daerah yang lain. 10 tahun kemudian kita pun diperlihatkan pada seorang ahli teori konspirasi dan penggila dunia astronomi bernama Casey Houseman. Saat itu Casey nekat menyelinap masuk ke dalam ruangan salah satu dosen astronomi di Universitas California mengumpulkan informasi tentang aktivitas orbit di bulan. Saat sedang bekerja, Casey mendapatkan email yang berisi informasi aktivitas bulan yang tidak biasa. Dengan berbekal semua informasi itu, Casey pun mencoba menghubungi NASA, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban. Di sisi lain kita pun diperlihatkan pada kehidupan Joe yang sekarang. Ia saat ini masih bekerja di NASA, tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Jimmy dan seorang pengasuh bernama Michelle. Keesokan harinya Joe mendapatkan informasi bahwa orbit bulan telah berpindah mendekat ke arah bumi. Selain itu mereka juga melihat sebuah energi misterius yang tiba-tiba keluar dari kawah bulan. Karena tak kunjung mendapatkan tanggapan dari NASA, Casey pun mengumpulkan semua data-data dan membawanya ke sebuah museum untuk diberikan kepada Brian yang sedang mengajar di sana. Namun sayangnya Brian tidak percaya dengan apa yang Casey katakan dan hanya menganggapnya sebagai seorang penggila teori konspirasi. Jadi Brian pun meminta penjaga untuk segera mengusir Casey. Karena frustasi, Casey pun melemparkan semua data-data yang sudah ia kumpulkan. Setelah selesai mengajar, Brian mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang mengatakan kalau anak mereka ditangkap oleh polisi karena kasus ngebut-ngebutan di jalanan. Brenda sendiri posisinya sekarang sudah menikah dengan lelaki lain bernama Tom dan dikaruniai 2 orang putri yaitu Nikki dan Lauren. Oleh sebab itu Brenda pun meminta Brian untuk datang ke persidangan dan membebaskan anak mereka. Di persidangan Brian tidak bisa menahan emosinya dan terus menginterupsi perkataan hakim. Hal itu membuat sang hakim kesal dan putuskan untuk menunda persidangan sampai minggu depan, dan itu otomatis membuat Sonny harus ditahan sampai 1 minggu ke depan. Di waktu yang sama, informasi tentang keluarnya bulan dari orbit dan mendekat ke arah bumi kini mulai viral di mana-mana. Semua masyarakat pun panik dan mulai meminta klarifikasi dari pihak NASA. Karena tidak ingin adanya keributan,
pihak NASA pun terpaksa berbohong pada masyarakat dan membantah semua informasi yang sekarang beredar. Namun nyatanya hal itu tidak bisa membuat masyarakat tenang sehingga kekacauan pun terjadi di mana-mana. Orang-orang mulai mengevakuasi diri sendiri dan mencari tempat untuk berlindung. Cepat atau lambat orang-orang pun kini mulai percaya dengan teori konspirasi yang disebarkan oleh Casey, dan NASA juga tidak sanggup lagi menyembunyikan hal tersebut. Casey percaya bahwa bulan diciptakan oleh alien dan di sana terdapat sebuah ruangan besar yang menjadi pusat kendali. Mengetahui hal itu, Brian pun pergi mencari data-data yang sebelumnya diberikan oleh Casey di tempat sampah yang ada di museum. Kemudian ia pun pergi menemui Casey untuk menanyakan teorinya. Di waktu yang sama, NASA mengirimkan beberapa astronot untuk mengecek keadaan bulan yang ada di kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah alat untuk mengecek kedalaman lubang tersebut. Namun setelah masuk sedalam 25 km benda itu tiba-tiba kembali naik dan disertai dengan datangnya swarm yang sangat besar. Swarm itu pun langsung menyerang para astronot dan menewaskan mereka semua. Di bumi, air laut perlahan-lahan mulai naik dan terjadi tsunami. Casey dan Brian yang sedang berada di aula hotel juga menjadi korban terhantam air laut yang masuk. Setelah melihat apa yang terjadi di bulan juga berasumsi kalau swarm adalah AI atau Artificial Intelligence. Hal itu pun membuat pemimpin NASA menjadi takut, jadi ia pun memilih untuk mengundurkan diri dan pergi menyelamatkan keluarganya sebelum hal yang buruk terjadi. Dan yang itu artinya Joe kini mendapatkan posisi sebagai pemimpin NASA. Setelah itu Joe langsung meminta bantuan pihak militer untuk menghancurkan AI yang ada di bulan. Namun pihak militer malah sepakat untuk menghancurkan AI tersebut dengan menggunakan bom nuklir. Mereka tak berpikir bahwa tindakan itu justru sangat membahayakan umat manusia. Sebelum bom nuklir diledakkan, pihak militer mengevakuasi semua warga untuk berkumpul di dalam bunker yang sudah disiapkan. Joe lalu mengirimkan Michelle dan Jimmy untuk berlindung di sana. Setelah itu Joe pun menghubungi mantan suaminya yaitu Jenderal Davidson untuk menghentikan rencana pihak militer karena Joe yakin mereka bisa menghancurkan AI tanpa harus membahayakan banyak orang. Sementara di hotel, Brian dan Casey dijemput oleh beberapa orang untuk dibawa ke NASA. Sesampai di NASA, Joe menunjukkan video yang memperlihatkan AI yang ada di bulan, dan hal itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Oleh sebab itulah Joe pun meminta tolong pada Brian agar ia mau kembali ke NASA. Setelah Brian setuju, barulah mereka mulai mempersiapkan semuanya untuk memulai perjalanan keluar angkasa dan menyelesaikan semua masalah di bulan. Saat sedang mempersiapkan semuanya, Sonny dikeluarkan dari penjara dan dibawa menemui Brian. Di sana Brian tak bisa berlama-lama, jadi ia pun berpesan agar Sonny ikut dengan rombongan yang lain untuk berlindung di dalam bunker sebelum memulai perjalanan ke bulan. Goncangan besar pun akhirnya terjadi. Joe merasa mereka tidak akan meninggalkan bumi dalam keadaan seperti itu. Joe pun meminta semuanya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Saat semua orang sudah pergi, dua pegawai NASA yang masih diam di sana melihat perhitungan mengenai orbit bulan yang dibuat oleh Casey ternyata sangatlah akurat. Mendengar hal itu Joe pun mendapatkan ide untuk tetap pergi ke bulan bersama dengan Brian dan Casey. Sementara Sonny, Jimmy dan Michelle diminta untuk segera pergi ke bunker dan berlindung di sana. Singkat cerita, di saat keberangkatan mereka, gravitasi bulan berhasil membuat pesawat luar angkasa akhirnya terbang. Namun hal itu pula membuat air laut naik seolah-olah akan menenggelamkan mereka.
Brian berhasil mengendalikan pesawat dengan baik, begitu pula dengan Sonny yang berhasil membawa Michelle dan Jimmy menjauh dari sana. Tak lama kemudian mereka pun sampai di stasiun luar angkasa. Di sana mereka berhenti sejenak untuk melakukan pengisian bahan bakar, namun mereka tak bisa berlama-lama lagi karena penampakan bulan yang sudah semakin dekat dengan bumi. Dengan arahan dari Casey, mereka pun mulai mendekati bulan. Di bumi, Sonny dan yang lainnya dihentikan oleh segerombolan orang yang langsung mencuri mobil dan tas mereka. Karena hal itu di tengah hamparan salju, mereka pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan. Di tengah perjalanan itu mereka pun dikejutkan dengan adanya hujan meteor dari serpihan bulan yang hancur berkeping-keping. Oleh sebab itu, Sonny, Jimmy dan Michelle harus berjuang menghindari hujan meteor sekaligus melawan gravitasi bulan yang menarik mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Sonny dan yang lainnya pun sampai di kediaman Brenda. Karena mereka tak bisa berdiam diri di sana, mereka pun terpaksa harus keluar dan pergi ke arah bunker. Tentunya kali ini mereka harus menyiapkan semua perlengkapan terutama oksigen karena atmosfer bulan sudah mulai menyebar di bumi. Kembali ke bulan, Brian, Casey dan Joe kini mulai masuk ke dalam kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan Swarm, namun Swarm itu malah mendekati pesawat mereka. Beruntung Brian dengan cepat menyadari kalau Swarm itu tertarik pada teknologi, jadi ia pun dengan cepat menghancurkan benda-benda yang mungkin menarik Swarm tersebut. Setelah itu mereka pun nekat masuk ke dalam kawah sedalam kurang lebih 25 km. Tentunya dengan mesin pesawat yang mati agar tidak memancing para Swarm. How deep do you think we are? They're like whales. Sesampai di dalam, mereka pun menyadari kalau semua teori konspirasi yang Casey ciptakan ternyata benar adanya, di mana bulan adalah sebuah megastruktur. Setelah itu mereka pun kembali meluncurkan bom untuk meledakkan Swarm, namun pesawat mereka kali ini tiba-tiba bergerak sendiri dan tiba-tiba hilang kendali. Mereka dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga baik Brian, Casey dan Joe sama-sama tak sadarkan diri. Kemudian Joe dan Casey pun terbangun, namun anehnya mereka tak menemukan Brian. Saat keluar dari pesawat mereka pun sangat terkejut karena gravitasi di sana sama seperti di bumi. Sementara itu di bumi para perampok yang sebelumnya muncul kini lagi-lagi mengejar Sonny dan yang lainnya. Mereka berusaha melewati badai demi bisa kabur dari para perampok itu. Setelah lolos dari para perampok, mereka pun mendapatkan telepon dari Jenderal Davidson yang menanyakan keberadaan Jimmy. Saat itu Sonny berkata kalau Jimmy aman bersamanya, namun Joe dan Brian masih ada di bulan. Hal itu pun membuat Jenderal Davidson terkejut. Pasalnya pihak militer akan segera meluncurkan nuklir yang akan menghancurkan EA yang ada di bulan. Saat terbangun Brian tiba-tiba berada di ruangan putih bersama dengan Sonny yang masih kecil. Sonny mengatakan kalau ia adalah sistem yang dibuat di dalam pikiran Brian sebagai seseorang yang paling berharga untuk Brian saat ini. Kemudian ia mengatakan kalau di zaman dahulu nenek moyang mereka lah yang menciptakan EA di bulan untuk membantu kehidupan mereka.
Sampai suatu hari EA yang mereka ciptakan sendiri tiba-tiba hilang kendali dan mulai menciptakan makhluk nanoteknologi untuk membunuh semua makhluk biologis. Setelah itu nenek moyang mereka melarikan diri ke sudut galaksi dan mulai menciptakan megastruktur yang disebut dengan nama bulan. Oleh sebab itulah EA saat ini ingin menghancurkan bulan agar peradaban manusia hilang sepenuhnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Brian pun akhirnya sadar. Ia menyampaikan semuanya pada Joe dan Casey dan bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Alhasil mereka pun keluar dan memancing Swarm untuk dihancurkan. Di waktu yang sama, Tom yang sedang berjalan bersama anaknya rela memberikan tabung oksigen agar anaknya bisa selamat. Di saat itu pula hujan meteor pun jatuh dan mulai menyerang mereka semua. Karena keadaan itu pihak militer pun bersiap menembakkan nuklir untuk menyelamatkan semua orang. Namun nyatanya Jenderal Davidson memilih untuk tidak melakukan hal itu karena ia tak ingin membunuh Joe yang masih berada di bulan. Ia justru menegaskan kalau ia sangat percaya pada Joe dan yakin Joe akan berhasil menyelamatkan mereka semua. Sementara itu di luar angkasa, Brian menyampaikan sebuah ide di mana ia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan Swarm. Namun rencananya itu ternyata gagal karena Casey menggantikan dirinya untuk mengorbankan diri. Casey merasa Brian lebih pantas untuk hidup dan melanjutkan pekerjaan sebagai astronot sementara ia memilih untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. Hingga pada akhirnya meskipun ia berhasil menjalankan tugas dan menghancurkan Swarm dengan menggunakan bom. Hal itu pun menyebabkan serpihan-serpihan bulan berjatuhan ke bumi namun sekaligus menormalkan keadaan di bumi karena bulan kini sudah kembali ke orbitnya. Dengan keberhasilan itu, Joe dan Brian pun kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Film diakhiri dengan diperlihatkan Casey yang ternyata masih hidup. Sama seperti Brian sebelumnya, Casey pun masuk ke dalam sistem pikirannya. Ia disambut oleh EA baik dalam wujud ibunya sendiri dan dipersilahkan untuk tinggal di bulan. Dan film pun akhirnya selesai.